Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian membacakan beberapa hadis dalam bab 130 ini, dan pertemuan ini kita akan tuntaskan insyaallah hadis-hadis yang ada dalam bab ini, sehingga pertemuan akan datang kita akan pindah di bab baru. Di sini Imam Nawawi rahimahullah berkata bab mimpi dan yang berhubungan dengannya. Beliau mengangkat pertama dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 23 yang berbunyi wa min ayati manamukum bil-laili wan-nahar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah tidur kalian di waktu malam dan siang hari. Ya, jadi tidurnya kita itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Anda melihat bagaimana kita pada saat mengantuk, ya? Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan ngantuk itu? Dan kenapa harus solusinya tidur? Kita nggak bisa alihkan ke yang lain. Kalau kita ngantuk, apalagi sangat ngantuk berat, misalnya kita begadang semalam suntuk, kita pasti ngantuk. Nggak mungkin tidak. Dan itu sebuah sistem, ya. Maka pertanyaannya siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan ngantuk itu? Dan siapa yang mengajarkan kita dan mengarahkan kita? Kalau ngantuk harus tidur. Tidak ada solusi lain. Nggak bisa makan, nggak bisa jalan, nggak bisa olahraga, harus tidur. Nah, pada saat kita tidur, kita tidak sadarkan diri. Kita tidak pernah tahu. Apalagi kalau sangat letih. Kita tertidur, apa yang terjadi pada diri kita, kita tidak tahu. Sampai dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalath, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Ya, di antaranya salah satunya wa anin naimi hatta yastaikil, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, yang 2 tentunya tentang orang yang majnuni hatta yafiq, orang gila sampai dia sembuh. Kemudian anil gulam hatta yahtalim, atau anak kecil sampai dia balik. Tapi saksi bahasan kita dari 3 ini adalah orang yang tidur sampai bangun. Jadi kalau ada orang tidur, orang dia tidak sengaja mukul orang lain misalnya, maka itu tidak dijadikan sebagai sebuah patokan, ya, tidak dijadikan sebagai penyebab dia dihukum, kan gitu. Kalaupun itu dianggap pelanggaran di saat orang dalam kondisi tidak tidur. Jadi memang ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang pernah kami dapatkan, kata Nabi SAW, orang kalau tidur itu ruhnya keluar dari tubuhnya, tapi ruh keluar ini bukan keluar seperti kalau dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, kalau Allah masih izinkan ruh itu kembali untuk melanjutkan sampai ajalnya datang, maka dia akan hidup kembali. Tapi kalau ajalnya sudah tiba, maka Allah akan menahan ruh tersebut sehingga dia tidak hidup lagi. Ya, makanya di antara doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Jadi memang di situ kita, ya, tidur. Ya, tidur itu bagian daripada seperti keluarnya ruh, dan kata Nabi SAW, al-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Ya, cuma bedanya kalau kita belum datang ajal, maka Allah masih kembalikan ruhnya. Nah, ini gambaran tentang masalah mimpi dan tidur, bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, beliau mengangkat hadis pertama teman-teman dalam bab ini. Hadis ini urutannya 842 dari awal belajar, ya. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'ya as-salihah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali berita yang menggembirakan. Maka kata para sahabat, apa berita yang menggembirakan itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mimpi yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini teman-teman kita langsung saja mengorek faedah dan manfaat yang bisa diambil. Yang pertama adalah adanya, ya, atau maaf, selesainya masa kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi-nabi dan rasul, ya, yaitu sesuai dengan sabda beliau sendiri, dan juga dalam ayat-ayat Al-Quran banyak atau ada disebutkan, ya, karena dalam Al-Quran dikatakan khataman nabiyyin, dia penutup para nabi. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di, dalam beberapa riwayat, saya penutup para nabi dan tidak ada, ya, nabi setelahku lagi. Ya, ini berarti menjelaskan memang beliau mengatakan lam yabqa minan nubuwah, tidak ada lagi kenabian, gitu kan. Ya, sudah tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada lagi mukjizat para nabi. Nah, kemudian itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ada tersisa yang bisa dijadikan sebagai pegangan, ya, mubasysyirat, yang bisa membawakan berita gembira untuk orang-orang beriman.
Seperti dia mimpi masuk ke dalam surga, dia mimpi melihat Ka'bah, ya dia mimpi apalah, dia sedang duduk menuntut ilmu. Pokoknya dia sedang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Itu namanya mubasyirat. Dan dibahasakan sini oleh Nabi SAW, ar-ru'ya salihah. Mimpi yang baik. Nah biasanya mimpi-mimpi yang baik ini sangat berhubungan sekali teman-teman dengan amal soleh kita. Sangat berhubungan sekali dengan amal soleh kita. Jadi kalau kita makin dekat dengan Allah, makin baik level iman kita, ya makin baik amal soleh kita, maka makin benar mimpi tersebut. Tapi kalau orang itu jauh dari agama, maka tidak bisa dijadikan pegangan mimpi dia. Apalagi kalau dia mengekspos dia mimpi ini dan mimpi itu, maka tidak bisa jadi patokan. Terlebih lagi kalau sudah dikatakan dukun misalnya. Nah itu sudah jauh lagi karena memang mereka syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita bacakan hadis yang berhubungan dengan masalah itu tentunya. Baik, itu pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang pertama dalam bab kita dan urutan 842 dari awal belajar. Dua buah faedah tentang selesainya masa kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adanya ya, mimpi yang benar dari orang-orang beriman yang itu bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya. Selanjutnya hadits nomor 2 dalam bab ini, dan ini urutan 843 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza iqtaraba az-zamanu lam takat ru'yal mu'mini takdzib wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah." Ya. Artinya hadits ini, jika kiamat kata Nabi SAW telah dekat, maka mimpi seorang mukmin hampir tidak pernah salah. Dan mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bagi teman-teman yang pegang bukunya bisa lihat muttafaqun alaih, maksudnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar ucapannya. Nah, paling jujur ucapannya. Baik. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita atau pelajaran yang luar biasa yang harus kita fahami berhubungan dengan masalah mimpi. Yang pertama faedahnya, kalau kiamat itu sudah dekat. Jadi ini bukan menakut-nakuti tentunya teman-teman sekalian, karena banyak sekali ya tanda-tanda kiamat sudah nampak dan juga masih ada yang belum nampak. Tetapi Nabi SAW sudah sampaikan kepada kita umat Islam, hitunglah 6 hal termasuk ya, tanda-tanda kiamat. Di antaranya 3-nya itu sudah berlalu dan Nabi sebutkan berhubungan dengan beliau semuanya. Lahirnya aku, diutusnya aku, meninggalnya aku. 3-tiganya sudah terjadi. Di lahirnya Nabi SAW, tanda-tanda kiamat. Diutusnya beliau, tanda-tanda kiamat. Meninggalnya beliau, tanda-tanda kiamat. Ini sudah terjadi semuanya. Ya. Baru kemudian beliau sebutkan yang lainnya, gitu kan? Pembebasan Baitul Maqdis terjadi di masanya Umar bin Khattab. Tersebarnya taun, ya, wabah pes itu juga terjadi di masa Umar bin Khattab, gitu kan. Jadi memang ada tanda-tanda yang sudah nampak, gitu ya. Dan cukup banyak tanda-tanda yang nampak. Kemudian adanya juga termasuk tanda kiamat, menyebarnya Islam dan banyaknya umat Islam berkuasa. Kita tahu berapa ratus tahun, ya, bahkan bisa dikatakan ribuan tahun umat Islam berkuasa, ya. Dari masa Nabi SAW, sekarang sudah tahun 1445 Hijriah, dan kita lihat umat Islam walaupun di masa kita sekarang berada di negeri masing-masing, tetapi umat Islam berjaya. Ya, artinya ada umat Islam, mereka bisa beribadah di sebagian wilayah kayak misalnya di Gaza, di Palestina. Semoga Allah angkat permasalahan mereka, penjajahan yang sedang menimpa mereka, dan Allah berikan mereka kemenangan. Allahumma amin. Tapi umumnya kayak di Indonesia, Malaysia, Brunei misalnya, ya, Saudi, di Timur Tengah secara umum, di Turki, di mana-mana, di Pakistan, ya, umat Islam hidup, ya. Di Afrika Selatan misalnya Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, ya. Bahkan di negara-negara yang umat Islam pun tidak memimpin seperti di Eropa, di Amerika, mereka juga ada dan eksis, ya, di situ. Mereka bisa beribadah, mereka bisa lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga dikenal, ya. Dan kasus Gaza ini makin membuat dunia terbuka matanya mengenal kaum muslimin dan bagaimana orang-orang muslim yang benar sejati imannya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menerima ujian Allah walaupun sangat berat. Rumah mereka hancur, kota mereka hancur, keluarga dan sanak kerabat mereka mati di depan mata mereka. Tapi subhanallah mereka masih mengatakan alhamdulillah, sebagaimana tidak asing dalam cuplikan-cuplikan yang bisa kita lihat di masa kita sekarang. Nah, ini pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil dari hadis, ya.
Dari banyak tanda-tanda kiamat. Tentu masih ada tanda kiamat yang belum terjadi, seperti tentu ada yang sudah terjadi seperti terhalalkannya minuman keras, ya, seperti di masa sekarang tuh minuman keras sudah kayak biasa saja. Atau orang menghalalkan zina, ya, tempat zina terang-terangan di mana-mana, ya, orang bisa datang bayar, kemudian dia berzina lalu dia pulang, misalnya di hotel, di tempat-tempat gemerlapan pakai non box resmi segala macam, dan kemudian banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, bahkan sekarang di masa kita ada yang operasi kelamin segala macam. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kemudian juga ada tanda-tanda kiamat yang belum terjadi tentunya, ya, seperti misalnya kembalinya Jazirah Arab subur. Nah, walaupun ini terlihat sudah nampak gitu. Di antaranya Imam Haram di Masjid Haram pernah khutbah Jumat mengingatkan karena di Tabuk beberapa tahun terakhir di wilayah Tabuk sudah turun salju, dan di Mekah saja subhanallah saya saksikan sendiri di bulan Desember kemarin sempat turun hujan beberapa kali di kota Mekah. Itu hanya 2 atau 3 kali turun hujan. Kebetulan saya Allah mudahkan nginap di Hotel Fairmont waktu itu di lantai 56 ya, atau 57. Itu bisa nampak sekali gunung-gunung Mekah kelihatan sekali karena sangat tinggi. Dan subhanallah hijau sekali. Padahal cuma 2-3 kali hujan. Bagaimana kalau seperti kita misalnya continue hampir setiap hari hujan di musim hujan, itu mungkin akan mudah sekali kembali subur Jazirah Arab gitu ya. Maksudnya berarti dulu pernah subur sebelumnya. Kemudian juga tentang masalah malhama kubra, terjadinya peperangan besar antara muslimin dengan orang-orang non-muslim. Baru kemudian masuk tanda-tanda kiamat besar, tentunya keluarnya Dajjal dan seterusnya. Ini ada bahasan sendiri. Tapi jelas teman-teman sekalian, yang kita perlu garis bawahi, sabda Nabi SAW, jika kiamat sudah dekat. Di sini bisa bermakna kiamat memang sudah dekat, karena beliau pun sudah meninggal 1400, ya, 35 tahun yang lalu kurang lebih, atau 1434 tahun yang lalu, karena beliau meninggal di tahun 11 Hijriah kurang lebih, ya. Itu sudah lama sekali Nabi SAW meninggal, sementara beliau meninggal tanda-tanda hari kiamat. Kemudian pelajaran yang kedua, benarnya mimpi orang-orang mukmin. Karena kata Nabi SAW, makin dekat kiamat, makin benar mimpi seorang mukmin, ya. Dan ini menandakan memang berarti kita mimpi, orang-orang beriman mimpi. Makin soleh dan soleha Anda, berarti makin benar mimpi Anda, ya, atau makin sering Anda mimpi kebaikan-kebaikan, ya. Anda mimpi misalnya tadi saya sudah bilang, misalnya melihat Ka'bah, kemudian terlihat Anda tawaf misalnya, atau Anda lagi sholat, Anda lagi sujud, atau Anda mimpi orang-orang yang sudah meninggal dalam kondisi mereka baik gitu, mereka lagi sholat, mereka lagi ibadah, ya, atau mereka bercahaya wajahnya, dan seterusnya. Ini semua termasuk, ya, insya Allah mudah-mudahan berita gembira bagi orang beriman. Nah, ini mimpi orang mukmin, jadi bisa saya terjadi, ya. Kemudian yang ketiga, adanya penyampaian Nabi SAW, kalau mimpi orang beriman itu bagian daripada informasi, seperti informasi kenabian, atau bagian daripada 46 bagian kenabian, maksudnya mukjizat kenabian, ya. Walaupun kita tidak bisa menyamakan dengan mukjizat para nabi-nabi, tapi Nabi SAW mengatakan kalau ada orang mukmin mimpi, maka itu menjelang hari kiamat adalah bagian daripada informasi seperti yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Pelajaran yang terakhir, yang keempat adalah, tadi saya bilang, makin jujur seseorang, makin baik amal solehnya, maka makin benar mimpinya. Sesuai dengan potongan akhir tadi kita bacakan, sabda Nabi SAW, asdaqukum ru'yan, asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar ucapannya. Jadi makin jujur, berarti makin benar mimpi yang dia lihat. Berarti kalau Anda mau mimpi yang benar, maka otomatis Anda harus menjaga sikap dan perbuatan Anda. Terutama jangan pernah berbohong. Baik, kita masuk hadis ketiga dalam bab kita, urutan 844 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha, au ka'annama ra'ani fil yaqadha, la yatamatsalu asyaitanu bi." Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka dia akan melihatku dalam keadaan sadar, atau maksudnya seakan-akan melihatku dalam keadaan sadar, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ini sempat tadi saya singgung di pembukaan materi kita, teman-teman sekalian, kalau masih ingat, ya. Kalau yang belum ikut, maka saya ingatkan kembali. Tadi kami sempat menyinggung
Kalau salah satu mimpi baik atau ru'ya salihah atau sadiqah, ru'ya atau mimpi yang salihah yang benar yang baik atau ru'ya salihah mimpi yang jujur adalah seseorang melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi harus sama dengan kriterianya Nabi, benar betul-betul seperti itu. Boleh berkulit putih, pipinya kemerah-merahan. Jadi kalau Anda lihat orang kulit hitam mengaku Nabi, itu bukan, gitu kan. Boleh juga orangnya badannya sangat kekar. Nah, ini juga masuknya jenggotnya lebat sampai ke dadahnya, ya. Ini semua penyebutan yang perlu digarisbawahi, ya. Rambutnya juga tidak keriting, tidak juga lurus sekali, ya. Jadi sedikit berombak, yang kadang-kadang sampai ke kuping atau sampai ke pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada ciri-ciri ini berarti memang itu adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya yang pertama, bisanya seorang mukmin memimpikan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kalau tanyakan bagaimana caranya supaya mimpi Nabi SAW, sederhana saja sebenarnya. Bagaimana Anda memang sangat mencintai Nabi SAW dalam hati Anda selalu menghidupkan sunnahnya, Anda mempraktikkan, ya, dan juga Anda ajarkan kepada orang lain, serta juga Anda menjauhi semua larangan Nabi SAW. Dan ini sangat dekat orang seperti ini bisa mimpi Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk tadi ada hubungannya dengan hadis yang sebelumnya, jujur dalam perkataan. Intinya sebenarnya Anda patuh sekali kepada Allah dan Rasulnya, maka itu bukan mustahil seseorang akan bisa mimpi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, kalau orang mimpi Nabi SAW, maka berarti betul Nabi, ya. Perkataan Nabi SAW, maka dia sama melihatku dalam kondisi sadar, berarti betul-betul Allah mudahkan dia bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah karuniakan kita mimpi-mimpi seperti ini, ya. Ini mimpi mulia sekali. Bisa berbicara dengan Nabi SAW, bisa melihat beliau, bisa menerima pesan dari beliau. Ini semua adalah hal yang sangat baik dan bisa saja terjadi. Hadis selanjutnya, hadis ke-4 dalam bab kita, nomor 845 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah Ta'ala, falyahmadillah 'alaiha wal yuhaddithu biha, wa fi riwayah fala yuhaddithu biha illa man yuhib. Wa idza ra'a ghaira dhalika mimma yakrahu fa innama hiya min asy-syaitani falyasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruh." Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian bermimpi melihat sesuatu yang disukainya, dia gembira dengan itu. Ingat, bukan maksiat. Tadi saya sempat sebutkan kaidah itu pentingnya. Jadi jangan sampai Anda gembira karena Anda lihat Anda berzina sama orang, atau Anda berhasil membunuh orang yang Anda ingin bunuh misalnya, ya. Itu kriminal. Maka itu tidak masuk dalam masalah ini. Di sini dia gembira karena dia lihat Ka'bah, dia sujud, dia lagi minum air Zam-Zam, dia lagi apalah bakti sama orang tuanya dan seterusnya. Maka jika salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian bermimpi melihat sesuatu yang disukainya, maka sungguhnya itu adalah dari Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi. Maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah atasnya. Dia mengatakan Alhamdulillah, dan hendaklah menceritakannya. Sedangkan dalam riwayat lain ditambah, atau ada riwayat lain yang berbunyi, maka hendaklah dia tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang dicintainya. Nah, ini sempat saya singgung tadi di pembukaan kita. Jadi kalaupun Anda mimpi baik, boleh Anda gembira, bersyukur kepada Allah, boleh Anda ceritakan, tapi ingat, ceritakan hanya kepada orang yang Anda cintai saja. Dan dicintai sini maksudnya Anda bisa percaya dengan dia. Jadi bukan berarti orang itu nanti jahat, akan membolak-balikan fakta, atau dia bahkan menceritakan yang tidak benar di balik fakta mimpi itu misalnya. Jika dia bermimpi selain itu, dari hal-hal yang tidak disukai, maka itu adalah dari syaitan. Maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Ya, berlindung, ya Allah, jauhkan aku dari keburukan syaitan, keburukan mimpi ini misalnya. Dan hendaklah tidak menceritakannya kepada siapapun, karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya atau memudaratkannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Baik, hadis ini teman-teman sekalian mirip sekali dengan hadis nomor 846. Saya akan bacakan agar kita mengambil faedah sekaligus dua buah hadis karena sejalan, ya. Hadis nomor 846 berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya as-salihah wa fi riwayah ar-ru'ya al-hasanah min Allah wal hulum min asy-syaitan. Faman ra'a syai'an yakrahu falyanfuth 'an shimalihi thalathan wal yata'awwadh min asy-syaitan fa innaha la tadurruh." Mimpi yang benar dalam riwayat lain mimpi yang baik
adalah dari Allah, sedangkan mimpi yang jelek dari syaitan. Barang siapa yang bermimpi melihat sesuatu yang dia benci, dia tidak suka, maka hendaklah dia meniup ke samping kirinya 3 kali dan berlindung kepada Allah dari syaitan, karena itu tidak akan membahayakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Maaf, saya tambahkan satu hadis lagi ya, karena hadis ini juga mirip kurang lebih maknanya, dan kita akan hubungkan satu sama yang lain, karena ini tata cara menangani mimpi yang buruk ya, di antara itu poinnya, dan juga ada tentu tata cara untuk menghadapi atau kalau merasakan mimpi yang baik ya. Maaf, tadi saya bilang 2, sekarang saya tambahkan satu lagi karena setelah saya lihat memang ini sejalan juga ya. Hadits nomor 847. Berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan wal yasta'id billahi minasy syaitani thalathan wal yatahawwal an janbihi alladhi kana 'alayh." Jika salah seorang dari kalian bermimpi, kata Nabi SAW, melihat sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia meludah ke samping kirinya 3 kali, meniup ya 3 kali, berlindung kepada Allah dari syaitan sebanyak 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, dan mengubah posisi tidurnya dari posisi semulanya. Dan ini yang tambahan tadi dari 2 buah hadis sebelumnya. Baik, 3 buah riwayat ini teman-teman, hadis nomor 845, 846, 847 memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya mimpi yang baik. Kita kembali kepada judul ya, bahasan kita tentang masalah mimpi yang baik dan atau tentang bahasan mimpi. Jadi mimpi itu ada baik, ada buruk. Kalau baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi yang baik ya, itu disunnahkan oleh Nabi SAW. Kalau kita mimpi, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus dulu ke faedah pertama, adanya mimpi yang baik. Jadi Anda bukan mustahil mimpi yang menggembirakan ya. Anda misalnya mimpi kedatangan orang tua Anda. Subhanallah, 2-3 hari kemudian mereka datang memang mengunjungi Anda. Nah, itu berita gembira seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mimpi melihat Ka'bah tadi, tiba-tiba seminggu kemudian Anda diajak umrah misalnya, atau Anda dapat panggilan untuk umrah atau haji, misal contoh ya. Dan seterusnya, maka ini semua adalah mimpi-mimpi yang baik. Adanya mimpi yang baik. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah kedua, tata cara ya menanggapi mimpi yang baik itu. Di sini disebutkan falyahmadillah, maka dia harusnya memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, wal yuhadditsu biha, dan dia boleh menceritakannya. Berarti kan di sini diajarkan bagaimana caranya kita menanggapi mimpi itu. Kan mimpi itu sesuatu yang spektakuler ya, karena kita di atas ranjang, tapi kita seperti pindah ke satu kota, satu pulau, berada di satu keadaan. Kadang-kadang kita mimpi naik pesawat, kita naik mobil, padahal kita di atas ranjang, satu hal yang luar biasa. Kalau itu berita gembira, maka kita mengatakan alhamdulillah pada saat bangun ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia boleh menceritakan kepada orang. Tapi ingat, ada tambahan riwayat tadi dikatakan fala wa fi riwayah fala yuhadditsu biha illa man yuhib. Tapi dia jangan ceritakan kecuali kepada orang yang dia cintai saja. Nah, ini perlu digarisbawahi nih. Jadi jangan sampai Anda menceritakan kepada semua orang, tapi ceritakanlah hanya kepada orang yang Anda cintai saja. Nah, di sini pun Anda cintai, harus terbalik juga ya. Dia pun mencintai Anda. Sehingga dia betul-betul amanah, dia ikhlas, dia tulus dalam mendengarkan, dan juga kalau dia mau memberikan tanggapan juga dengan tulus tentunya. Nah, ini yang dimaksud dengan dia boleh menceritakannya. Maka ini poin penting untuk digarisbawahi, bagaimana menangani mimpi yang baik itu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah adanya mimpi yang buruk ya. Dan di sini diistilahkan dengan hilm. Ya, di hadis nomor 846 disebutkan. Kita gabungkan 3 hadis ini faedahnya. Jadi faedah ketiga adanya mimpi buruk, dan dengan istilah dalam hadis al-hilmu ya. Atau al-hulumu tepatnya, al-hulumu ya. Mimpi buruk itu dari syaitan, kata Nabi SAW. Nah, ini adanya mimpi buruk, ini faedah ketiga sendiri. Jadi bisa saja mimpi, dan kita sudah alami mimpi buruk gitu ya. Dari mimpi jatuh di jurang, gigit hewan, A, B, C, dan segala macam lah yang mirip-mirip seperti ini. Intinya Anda tidak suka dengan mimpi itu. Makanya dari syaitan. Pelajaran keempat dari hadis, bagaimana menanggapi mimpi buruk itu. Nah, sini dipandu. Mimpi buruk itu adalah
di sini disebutkan dia harus yanfuth an shimalihi thalatha. Dia meniup sebelah kirinya ya 3 kali, gitu kan? Di sini sebagian ulama menghubungkan dengan hadis nomor itu 846, 847 dikatakan falyabsuq, ya, atau dia meludah ke sebelah kirinya. Berarti kalau kita gabungkan tiupan yang diikuti dengan sedikit air ludah. Ya, jadi bukan meludah besar, tapi dia meludah ke sebelah kiri. Ini mirip dengan hadis tentang kalau kita dalam sholat terganggu oleh syaitan, hadis Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, Nabi SAW ajarkan dia pada saat dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering menghayal, digoda oleh syaitan. Kata Nabi SAW, kalau itu datang padamu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu tiuplah ke sebelah kiri 3 kali. Nah, tiupnya itu tidak harus dia mengalihkan wajahnya, tapi dia cukup meniup, tetap dia arah wajah ke depan, tapi seperti lidahnya keluar sedikit dan meniupkan ke sebelah kirinya 3 kali. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, ini cara menangani yang pertama, dan ini faedah keempat dari hadis, adanya cara menangani mimpi buruk, yaitu meniup atau meludah ke sebelah kiri 3 kali, kemudian beristi'adzah, ya, berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan. Dalam itu riwayat nomor 847, 800 ya 45 itu adalah berlindung dari keburukannya mimpi itu sendiri. Ya, 845 falyasta'id min syarriha. Dia berlindung dari keburukan mimpi itu. Kalau 846 dan 847 falyasta'id minasyaitan, maka dia berlindung dari syaitan. Intinya sebenarnya dua-duanya masuk, ya, karena semua keburukan datangnya dari syaitan. Kita tinggal baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sebagaimana kita meniup 3 kali ke sebelah kiri dengan sedikit diikuti ludah tadi, maka kita juga baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Nah, di sini juga ada tambahan sedikit faedah penting. Jadi kalau Anda merasa digoda oleh syaitan, jangan cukupkan dengan 1 kali saja isti'adzah. Jangan cuma bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selama masih ada bisikan dan godaan untuk melakukan pelanggaran agama, ulang-ulangi sampai hilang dari Anda. Ya, karena makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Ar-rajim maksudnya yang dipana dengan panah api oleh para malaikat. Jadi kalau Anda baca itu seakan-akan memang Anda berlindung kepada Allah, minta agar Allah mendatangkan malaikat yang memanah syaitan-syaitan itu. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan tentang bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat rajam, ya, untuk membakar para syaitan-syaitan tersebut. Nah, ini tata cara, ya, yang kedua. Jadi kan ini faedah keempat, ya, adanya panduan untuk menanggapi, ya, mimpi yang buruk. Ya, ada 3 cara. Yang pertama, kita meludah sebelah kiri 3 kali. Kemudian yang kedua berlindung dari syaitan, ya. Kemudian yang ketiga, kita yatahawwal an jambihi alladhi kana alaih. Dia mengubah posisi tidurnya. Nah, di sini ada sebagian ulama memberikan gambaran. Umumnya orang kalau mimpi buruk itu memang karena dia tidurnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apa sunnah Nabi kalau tidur? Balik sisi kanan, meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi, kan gitu. Jadi kalau ada orang balik misalnya sisi kiri, apalagi kalau dia tengkurap, karena tengkurap itu kata Nabi SAW adalah tidurnya penghuni neraka, gitu kan, atau tidur yang paling Allah benci dalam riwayat yang lain. Jadi kalau orang tidur tengkurap misalnya itu memang lebih dekat untuk mimpi buruk. Jadi kita harus membiasakan anak-anak kita ataupun kita sendiri agar menghindari tidur tengkurap, kecuali dalam kondisi tertentu. Anda sedang berobat, sedang dipijit atau apa, ya, itu mungkin, ya, atau mungkin ada luka di punggung Anda tidak bisa tidur terlentang, ataupun Anda tidur misalnya sisi kanan tapi memang karena ada luka tidak memungkinkan misalnya, maka itu berbeda, ya, kasus itu kasuistik tentunya. Tapi kita bicara globalnya. Nah, ini tata cara untuk menghindar dari mimpi yang buruk. Disebutkan 3 cara. Ingat selalu ini, ya, meludah ke sebelah kiri 3 kali. Dengan tadi sudah kami praktekkan tata caranya, kemudian baca a'udzu minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian mengubah posisi tidur. Nah, terutama Anda jalankan posisi tidur sunnah Nabi SAW, yaitu Anda balik sisi kanan. Nah, ini penting sekali untuk dipraktikin teman-teman sekalian. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran dari 3 hadis sekaligus, 845, 846, dan 847. Terakhir teman-teman sekalian, hadis dalam bab ini adalah hadis nomor 848. Berbunyi dari Abu Al-Asqa
Wasila bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abi, aw yuriya 'ainahu ma lam tara, aw yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul." Hadis ini riwayat Bukhari. Terjemahannya teman-teman sekalian, sesungguhnya kata Nabi SAW termasuk kebohongan yang paling besar, berat dosanya, berat hukumannya, ya, adalah seseorang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Ini larangan pertama. Ini kebohongan dusta paling besar. Yang kedua, atau mengaku melihat dengan matanya padahal tidak. Ya, maksudnya bohong dalam mimpi di sini. Kemudian yang ketiga, berkata atas nama Rasulullah SAW apa yang tidak beliau ucapkan. Nah, kita tutup dengan hadis ini, dan teman-teman sekalian, baru kemudian kita buka pertanyaan setelah ini, ya. Dari hadis ini, teman-teman, kita mengambil 3 pelajaran penting. Yang pertama, adanya larangan seseorang menisbatkan nama kepada selain ayahnya. Nah, ini bab ini khusus, ya, menyinggung tentang masalah pentingnya seorang muslim peduli dengan nasabnya. Anda harus tahu siapa ayah Anda, siapa kakek Anda. Kalau perlu sampai beberapa nama ke atas. Di antaranya ada riwayat yang dinukil dari Nabi SAW, telusurilah jalur nasab kalian, ayah, kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek, dan seterusnya, karena itu akan memudahkan kalian silaturahim. Ya. Bisa saja Anda jalan atau berteman atau partner bisnis, ya, dengan seseorang, ternyata itu adalah sepupu Anda. Anda ketemu di kakek atau di ayahnya kakek misalnya. Punya hubungan kekerabatan. Sementara kata Nabi SAW, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia silaturahim. Makanya ada hubungannya dengan rahim. Dan kalau Anda memberikan sesuatu kepada orang yang punya hubungan rahim, sedekah misalnya, ya, atau Anda mendahulukan dia dalam pelayanan atau yang semisalnya, dibandingkan dengan orang yang tidak punya hubungan kekerabatan, maka Anda bisa mendapatkan 2 buah pahala. Pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya, ya. Bahkan kepada suami pun sama atau kepada istri sama. Hadits Ibnu Abdullah bin Mas'ud yang masyhur radhiyallahu anhu dalam hadis sahih, di mana istri beliau memang bernama Zainab, orang kaya, dan Zainab mengatakan, saya ingin sekali mengeluarkan uang saya, maksudnya untuk sedekah atau ya yang saya keluarkan dari harta Allah ini, saya ingin berikan kepada Anda. Si istri bilang sama suaminya, kalau saya dibolehkan dalam agama, saya akan kasih kepada Anda. Kalau tidak, maka saya akan alihkan kepada orang lain. Bisa nggak Anda tanya kepada Nabi SAW? Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, engkau saja yang bertanya. Maksudnya di sini, beliau juga punya harga diri. Nggak mungkin lah, masa dia yang mau dikasih sama istrinya, dia yang datang tanya kepada Nabi. Maka Zainab pun, sang istri radhiyallahu anha, pergi ke rumah Nabi SAW dan menemukan ada satu wanita lain dari Ansar bernama Zainab juga kebetulan, dan punya kasus yang sama. Dia orang kaya, dia ingin memberikan uangnya kepada suaminya, gitu kan, dia mau tanya secara hukum. Maka pada saat itu Bilal kebetulan bersama Nabi SAW, dan Bilal langsung mengatakan, ya, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan kepada kalian berdua, kalau kalian berikan kepada suami kalian, maka kalian mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Nah, begitu juga orang yang punya kekerabatan secara umum, gitu ya. Jadi, pelajaran pertama adalah kita bagaimana menjaga nasab kita. Terutama ayah. Nah, ini penting sekali, ya. Tentu dalam hal pelayanan, kita dahulukan ibu. Dalam hal pelayanan, sekali lagi, ya. Ibu kita mengatakan, nak, tolong ambilin saya minum. Nak, tolong ambilin saya makan, misalnya. Itu boleh kita dahulukan ibu dibandingkan ayah. Ayah misalnya mengatakan juga, nak, tolong ambilin ayah makan. Tapi bersamaan dengan ibu minta, kita dahulukan ibu kita dalam pelayanan. Tapi ingat, ada beberapa hal yang merupakan hak mutlak punyanya ayah. Tidak boleh ada campur tangan ibu di situ. Yang pertama itu nasab. Seburuk-buruk ayah Anda, tetap dia adalah ayah Anda. Tetap harus namanya melekat dengan nama Anda. Tidak boleh sama sekali diubah. Di Indonesia ada terjadi bahkan, orang begitu menikah, dia menghapus nama ayahnya diganti dengan nama suaminya. Nggak boleh ini dalam Islam. Walaupun ayah kita itu orang buruk. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Ayahnya Abu Jahal. Sampai Nabi SAW berikan julukan Abu Jahal dengan, ya, Fir'aunnya umat ini. Coba bayangkan. Tapi tidak pernah Nabi SAW bilang kepada dia setelah dia masuk Islam, hai Ikrimah, karena ayahmu orang buruk, pembenci Allah dan Rasulnya, ubah nasabmu. Enggak. Tetap dipanggil Ikrimah bin Abi Jahal. Kan begitu. Jadi tidak ada urusannya sama sekali dengan penghapusan nasab. Itu penjahatnya umat ini. Apalagi kalau ayah Anda hanya sekedar pemabuk. Hanya sekedar misalnya membuang Anda dari kecil. Itu lebih ringan daripada perbuatan Abu Jahal yang setiap hari memerangi Nabi SAW. Memerangi agama Allah.
dan sampai terbunuh di perang Badar dalam kondisi kafir. Sampai saking bencinya dengan Islam, Nabi SAW berikan julukan dengan Fir'aunnya umat ini. Begitu jahatnya Fir'aun di masa Nabi Musa AS sampai mengaku Tuhan, maka diberikan julukan Abu Jahal dengan itu. Tapi begitu anaknya masuk Islam bernama Ikrimah, ya, di pembebasan kota Mekah, maka tetap saja nasabnya kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Apalagi ayah anda, ya. Apalagi kalau cuma sekedar 1-2 permintaan anda belum dipenuhi oleh ayah anda, ini tidak ada hubungannya, ini hak mutlak. Walaupun ibu anda yang mengandung anda 9 bulan tetap nasab kepada sang ayah, si pemilik sperma. Karena dasarnya manusia itu berada di sperma. Sel telur itu hanya kantongnya saja, gitu kan. Maka ini tidak boleh orang menghapus nasab ayahnya. Ini hati-hati, ya. Kemudian yang kedua, yang merupakan hak ayah adalah kewalihan pernikahan. Jadi wanita tidak boleh menikah tanpa izin ayahnya. Mutlak. Walaupun ibunya setuju. Kan banyak terjadi di Indonesia begitu ya. Sang laki-laki ini melamar seorang wanita di ayah si wanita tadi. Tapi ternyata ayahnya tidak setuju. Ya. Lalu kemudian dia mendekati ibunya si calon istrinya ini untuk mencari keridoannya, dan akhirnya sang ibu ini ridho, merasa puas karena diberikan hadiah atau dilobi lah atau apa saja, sehingga akhirnya dia setuju. Dan dipaksakanlah pernikahan terjadi walaupun ayah tidak setuju. Ini nggak boleh. Kata Nabi SAW dalam riwayat, ya, ayyumma imra'atin angkat nafsa bighairi idni waliyu fanikahuha batil atau kama qala Nabi alaihi wasallam. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, kan gitu. Jadi tidak boleh sama sekali. Nah, ini dua hal yang merupakan mutlak haknya ayah. Ya, semoga ini bisa difahami baik-baik. Jadi tidak boleh. Ini termasuk kedustaan yang paling besar orang kalau mengubah nasab. Nah, juga perlu saya tambahkan di sini, jangan sampai Anda mengambil anak angkat, kemudian Anda karena tidak punya anak, lalu Anda mengganti nasab anak-anak angkat Anda kepada Anda. Ini nggak boleh sama sekali. Apa yang Anda mau kejar? Dunia ini sebentar kita lalui. Kalau Allah sedang uji Anda dengan tidak diberikan anak, terima saja. Anda mau anak angkat, oke, anak angkat ambil yang jelas nasabnya siapa. Tapi mungkin mereka orang susah, tapi tetap Anda pastikan dan jangan hapus nasab orang tuanya. Biarkan dia juga berbakti pada orang tuanya. Nah, ini penting sekali untuk digarisbawahi, karena pernah terjadi kasus. Saya pernah menasihatkan seseorang, semoga Allah maafkan ya, beliau sudah meninggal. Karena dia termasuk orang mampu, dia sama istrinya merasa terpukul bertahun-tahun menikah nggak punya anak, maka dia mengambil anak angkat, tapi tidak jelas anak siapa, cuma diberikan di jalan, kemudian diambil, lalu kemudian dinasabkan kepada dia. Dia sempat tanya kepada saya sebelum meninggal, subhanallah, bahkan sempat umroh dengan saya. Kemudian saya jelaskan tidak boleh, ya, jangan, tetap nasabnya kepada orang tuanya, gitu kan. Jadi jangan sampai. Tapi Allahu a'lam, saya tahu tetap berjalan, akhirnya dengan harapan nanti harta mereka warisan jatuh kepada si anak ini. Jadi itu tidak boleh, ya. Tidak boleh sampai menghapus. Ini pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran kedua, ini jadi saksi bahasan kita tentang haramnya seseorang, dan ini termasuk dusta yang paling besar, menceritakan kalau dia mimpi padahal sebenarnya tidak mimpi. Ya, apalagi kayak misal contoh, ada kan mimpi tentang Rasulullah SAW, itu kan besar banget itu ya. Sesuatu yang sangat besar gitu, artinya, siapa yang tidak bangga mimpi Nabi. Tapi dia supaya punya nama di masyarakat atau di orang-orang sekitar, dia mengatakan tadi malam saya mimpi Nabi loh, padahal sebenarnya tidak. Nah, itu contoh. Atau saya lihat Ka'bah, atau saya lihat begini dan begitu, padahal sebenarnya itu semua tidak terjadi. Maka ini menjadi pendustaan ya yang sangat besar. Makin sering banyak dia sebarkan, maka makin besar dosa yang dia dapatkan. Berarti hukumnya haram, karena di sini Nabi SAW mengatakan adalah ya a'zamul fira, dusta yang paling besar. Pelajaran ketiga yang bisa diambil dari hadis, dan ini penutupannya adalah tidak bolehnya seseorang berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh orang mengatakan Nabi SAW bersabda, tapi Nabi tidak bersabda. Ya, jadi kecuali misalnya ada keadaan di mana orang pernah mendengar sesuatu, dia dengar dari hadis Nabi SAW, lalu dia mengatakan, saya pernah dengar seperti ini, Nabi SAW bersabda begini misalnya, contoh, dan dia punya keyakinan itu benar, karena dia dengar dari seseorang yang bisa dipercaya, itu berbeda, karena dia bukan sengaja untuk mendustakan, dan ternyata terbukti hadis itu tidak benar misalnya, kalau dia tidak bermaksud tidak ada masalah, dan pada saat sampai kepadanya hujah atau argumentasi, tidak boleh akhi, tidak boleh ukhti, itu hadis palsu misalnya, itu tidak benar, dia langsung menariknya, maka itu dia tidak kena dosa ini. Tapi yang dimaksud adalah orang yang sengaja, Rasulullah bersabda, padahal sebenarnya tidak ada. Ya, semoga Allah berikan hidayah dan Allah mudahkan kita menjauhi tentunya yang seperti ini ya.
memberikan hidayah orang-orang yang telah melakukannya, dan juga kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Dan semoga yang kita ucapkan hanya selalu saja sesuatu yang baik dan benar ya. Dan kalaupun ada yang salah, semoga Allah ingatkan kita dengan cara yang baik, dengan kemahalembutannya, lalu kemudian kita juga bisa memperbaikinya. Allahumma amin. Yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, mengatakan Nabi bersabda tapi Nabi tidak bersabda, maka dia tinggal pilih tempatnya di neraka. Dia tinggal pilih tempatnya di neraka. Jadi ini bahasan kita teman-teman sekalian, dan insya Allah kita ke depannya akan pindah ke kitab salam. Ya, kitab nomor 5 dalam Riyadhus Shalihin ini, dan kita mulai melanjutkan nanti bab nomor 131 lanjutan, tapi sudah dalam kitab salam, yaitu bab keutamaan salam dan perintah menebarkannya. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita pada kesempatan ini. Semoga saja apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga seluruh amal-amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja semua dosa tidak terkecuali besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja yang pernah kita lakukan, semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita berharap Allah gantikan menjadi pahala dengan izinnya. Dan semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala menolong dan menyelamatkan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Allah berikan kita pemimpin yang terbaik, yang menurutnya tentunya, sebagaimana kita tahu kita baru menyelesaikan Pilpres. Semoga Allah selamatkan negeri kita, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dan negara kita dari segala mara bahaya, ya, segala niat-niat orang buruk misalnya, dan juga semoga Allah SWT menjadikan contoh negara kita untuk negara-negara yang lain, serta juga semoga Allah memakmurkan, melunasi utang negara kita. Allahumma amin. Juga teman-teman sekalian, kita selalu berdoa saudara kita di Gaza, secara khusus di Palestina, ya, secara umum, dan di mana saja mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, karena Dia Maha melihat, mendengar, karena Dia Maha mendengar dan mengetahui apapun isi hati kita, karena Dia Maha mengetahui, agar menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, dan juga dengan derajat yang paling tinggi yang Allah berikan. Allahumma amin. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.